Ya, ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ya, pertemuan yang lalu kita belajar perubahan kata kerja ichidang doshi, yaitu yang berakhiran dengan iru dan eru. Ya. Sekarang kita belajar kata kerja suru yang masuk ke kelompok saheng katsuyo doshi. Di kata kerja suruh ini hanya ada satu, ya, kelompok saheng katsuyo doshi ini hanya satu, suruh artinya melakukan atau mengusahakan. Ya. Tapi selain dapat berdiri sendiri, kata kerja suruh ini juga bisa digabung dengan kata lain, dengan kata benda yang menjadi kata kerja. Misalkan di sini kaimono suru, menjadi berbelanja. Ya. Kaimono itu belanjaan, kaimono suru berbelanja. Sentaku suru, mencuci. Soji suru, menyapu atau membersihkan rumah. Ya. Jadi suru diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi awalan ber atau awalan me. Gitu ya. Di samping itu, kata kerja suruh juga bisa digabung dengan jenis olahraga tertentu, yang artinya menjadi bermain. Contohnya, saka suruh, bermain sepak bola. Ya, saka ini sepak bola, saka suruh bermain sepak bola. Tenis suruh, bermain tenis. Badmintono suruh, bermain badminton. Pingpong suruh, bermain pingpong. Bareboro suruh, bermain baribor, volleyball ya. Ski suruh, bermain ski. Jadi suruh untuk olahraga artinya bermain. Lalu untuk perubahannya, ini kata kerja suruh ini berubah semua ya. Jadi ini kata kerja suruh ini istimewa, berubah semua. Kalau yang sebelumnya taberu misalkan ya, kata tabenya masih ada, tabeta, tabena ini, neru, neta, nenai masih ada ya. Tapi kalau suruh, sunya hilang, jadi berubah semua. Kita lihat di sini jalan-jalan ya, jalan-jalan sampo suruh. Jadi kata kerja bentuk tanya sampo shita. Jadi suruhnya menjadi shita. Bentuk nainya sampo shinai, suruhnya menjadi shinai. Bentuk nakatanya sampo shinakata. Jadi shinakata ini dari shinai, i-nya berubah menjadi kata, menunjukkan bentuk lampau. Dan bentuk masnya sampo shimas. Jadi suruhnya menjadi shimas ya. Sampo shimas, sampo shimasta, sampo shimaseng, sampo shimaseng deshita. Jadi di sini ada kata kerja mas. Jadi kalau kata kerja itu dijadikan predikator atau dijadikan predikat kalimat, yang digunakan ini bentuk mas, bentuk halus. Ya. Ada mas, masta, maseng, maseng desta. Di pertemuan yang lalu sudah dibahas ya. Jadi mas itu kita kasih kode SP, sekarang positif, jadi artinya akan melakukan sesuatu atau kebiasaan melakukan sesuatu. Kemudian masta di sini lampau positif, artinya sudah melakukan sesuatu. Maseng, SN, sekarang negatif, artinya tidak akan melakukan sesuatu. Ya. Jadi ini bentuk negatif, maseng. Dan maseng desta. Desta di sini lampau untuk kata kerja negatif. Jadi maseng desta tidak melakukan sesuatu di waktu yang lampau. Contoh kalimatnya, watashi wa ashita sampo shimasu. Jadi saya besok akan berjalan-jalan. Agar mudah melihat kata per kata, kita pisah dulu. Seperti ini. Watashi wa, saya, ashita, besok. Sampo shimasu. Jalan-jalan ya. Kalau ditulis dengan huruf Latin, di watashi wa ashita sampo shimasu. Di sini sampo menggunakan M boleh, walaupun hiragananya N, ya, sanpo. Tapi dibacanya sampo, karena N menghadapi P.
Lalu yang kedua, anata wa mainichi benkyou shimasu ka? Bentuk pertanyaan ya, maskah pertanyaan. Jadi apakah kamu tiap hari belajar? Kalau kita pisah-pisah, anata subjek, anata wa mainichi benkyou shimasu ka? Mainichi ini tiap hari. Jadi mai ini menunjukkan setiap untuk waktu ya. Ada mayasa tiap pagi, mainichi tiap hari. Benkyou shimasu ini belajar ya. Ka pertanyaan. Lalu di sini karena keterangan waktunya hanya mainichi, tidak ada jam, jadi tidak diperlukan ni kata bantu ni ya. Lalu kalau dilihat huruf Latinnya, watashi wa mainichi, atau pakai aksen boleh ya. Benkyou shimasu. Jadi seperti ini ya. Anata wa mainichi atau watashi wa mainichi. Di sini bukan watashi ya sebenarnya karena pertanyaan kita gunakan anata ya. Anata wa mainichi benkyou shimasu ka? Apakah tiap hari kamu belajar? Jadi benkyou shimasu belajar. Di sini menggunakan mas, shimasu karena mainichi setiap hari. Kemudian yang ketiga, watashi wa kesa 8 ji ni benkyou shimashita. Di watashi wa saya kesa tadi pagi. Karena kesa kata kerjanya lampau ya. Kesa sudah lampau tadi pagi. 8 ji ni benkyou shimashita. Di sini karena ada angka 8, 8 ji, kita gunakan kata bantu ni. Jadi saya tadi pagi belajar jam 8. Atau ni bisa diterjemahkan dengan pada ya. Jadi pada jam 8. Ya, kalau tulis huruf Latinnya di sini bukan benkyou shimashita ya, tapi tabemashita, makan ya. Jadi watashi wa kesa 8 ji ni tabemashita. Jadi saya tadi pagi makan jam 8. Kalau ini tabemashita ya. Kalau yang di atas benkyou shimasu. Lalu yang ketiga, yang keempat ya berikutnya. Tanaka-san wa yube nemasen deshita. Jadi Tanaka-san yube tadi malam nemasen deshita. Karena yube itu bentuk lampau, sudah lampau. Jadi kata kerjanya juga bentuk lampau. Yube tadi malam ya, nemasen ini bentuk negatif dari neru tidur, nemasen tidak tidur. Lalu pakai deshita itu menunjukkan lampau ya. Jadi Tuan Tanaka tadi malam tidak tidur. Kalau ditulis dengan huruf Latin menjadi seperti ini ya. Tanaka-san wa yube nemasen deshita. Berikutnya dialog. Ya, ini dialognya. Anata wa kino benkyou shimashita ka? Hai, benkyou shimashita. Anata wa benkyou shimashita ka? Iie, watashi wa kino benkyou shimasen deshita. Kyou wa benkyou shimasu ka? Hai, benkyou shimasu. Ashita mo benkyou shimasu ka? Iie, ashita wa benkyou shimasen. Itu kaiwanya, dialognya. Di sini anata wa kamu ya, kino kemarin, benkyou karena kemarin lampau, gunakan bentuk lampau ya kata kerjanya. Jadi benkyou shimashita ka? Benkyou shimashita dari benkyou suru artinya belajar. Hai, benkyou shimashita. Jadi ya benkyou shimashita, ya belajar. Anata wa, jadi ini dalam kurung benkyou shimashita ka, kalau dihilangkan anata wa nadanya ke atas, dan kamu ya anata wa
Atau lengkapnya, anata wa benkyou shimashita ka? Apakah kamu belajar? Maksudnya belajar kemarin, ya. Iye, watashi wa kino benkyou shimasen deshita. Iye, ya. Tidak, watashi wa, saya kino, kemarin, benkyou shimasen deshita. Tidak belajar, ya. Benkyou shimasen, tidak belajar. Deshita di sini menunjukkan lampau. Karena keterangan waktunya kemarin. Kyou wa benkyou shimasu ka? Kyou wa, hari ini, benkyou shimasu ka? Akan belajarkah? Jadi benkyou shimasnya, apakah hari ini akan belajar? Hai, benkyou shimasu. Ya, akan belajar. Ashita mo benkyou shimasu ka? Ashita mo. Mo artinya juga, ya. Benkyou shimasu ka? Akan belajarkah? Jadi apakah besok pun akan belajar? Ie, ashita wa benkyou shimasen. Tidak, ya. Ashita wa, besok, benkyou shimasen. Tidak akan belajar. Jadi itu dialognya. Ya, berikutnya kita lihat latihannya, ya. Ini latihan untuk kata kerja suruh. Sini, ya. Rei no you ni shinasai. Jadi buat seperti contoh. Jadi yang pertama mengubah kata kerja, ya, ke bentuk ta, nai, nakata, dan mas. Ya. Contohnya di sini soji suru. Ini soji suru, menyapu atau membersihkan rumah. Jadi soji suru bentuk kamusnya, bentuk tanya soji shita. Jadi suruhnya menjadi shita, ya. Bentuk nainya soji shinai. Suruhnya menjadi shinai. Bentuk nakatanya soji shinakata. Ini bentuk masnya soji shimas. Soji shimashita, soji shimasen, soji shimasen deshita. Itu perubahan kata kerja soji suru, ya. Kemudian kalimatnya, anata wa ashita soji shimasu ka? Di sini pertanyaannya, anata wa ashita, besok, soji shimasu ka? Jadi predikat kalimat itu menggunakan bentuk halus, bentuk mas, ya, soji shimasu ka? Jawabannya, ie, watashi wa ashita soji shimasen. Tidak, ya. Watashi wa ashita soji shimasen. Saya besok soji shimasen. Artinya tidak akan membersihkan rumah. Kemudian yang ketiga, anata wa kesa soji shimashita ka? Anata wa, kamu, kesa, tadi pagi, soji shimashita ka? Sini karena kesa, kata kerjanya bentuk lampau, mashita, ya. Lalu adakah pertanyaannya? Jadi apakah kamu kesa, ya, tadi pagi soji shimashita ka? Membersihkan rumah? Iye, watashi wa kesa soji shimasen deshita. Tidak, ya. Watashi wa, saya, kesa, tadi pagi, soji shimasen deshita. Jadi soji shimasen tidak melakukan, atau di sini tidak membersihkan rumah, pakai deshita karena lampau. Nah, ini untuk latihannya ada banyak. Misalkan benkyou suru, belajar, ya. Jadi perubahannya benkyou suru, benkyou shita, benkyou shinai, benkyou shinakata, benkyou shimasu, benkyou shimashita, benkyou shimasen, benkyou shimasen deshita. Itu juga nomor 2 dan seterusnya, ya. Kemudian buat kalimatnya, ya. Dengan subjek wa, polanya, keterangan waktu ni, lalu kata kerjanya benkyou suru. Jadi benkyou suru menjadi benkyou shimasu atau benkyou shimashita. Tergantung keterangan waktu. Contoh yang kedua, buat seperti contoh, ya, buat dialog seperti contoh. Sini contoh yang pertama, ashita benkyou suru. Jadi ashita besok, benkyou suru itu belajar. Kita beri tanda SP, sekarang positif.
Jadi pertanyaannya juga nanti menggunakan SP. Pertanyaannya, anata wa ashita benkyou shimasu ka? Jadi di sini subjeknya menggunakan anata wa, keterangan waktunya ashita, lalu kata kerjanya benkyou suru diubah menjadi benkyou shimasu. Tambah ka ya. Jawabannya yang A, hai, watashi wa ashita benkyou shimasu. Jadi ya, watashi wa saya, ashita besok, benkyou shimasu, akan belajar. Atau yang B, ie watashi wa ashita benkyou shimasen. Tidak ya, watashi wa saya, ashita benkyou shimasen. Tidak akan belajar. Jadi kalau informasinya SP, bentuk kamus, dialognya juga bentuk S ya. SP untuk positif, lalu jawaban N-nya SN, jawaban Y-nya ya, bentuk negatif. Lalu contoh 2, ini bentuk lampau. Kalau tadi bentuk SP ya, sekarang LP. Kino benkyou shita. Ya, kino kemarin, benkyou shita belajar. Di sini dari suruh shita lampaunya ya. Jadi kita gunakan benkyou shita, bentuk biasa ya. Untuk informasi bentuk biasa dalam dialog kita ubah ke bentuk halus menjadi shimashita. Jadi dari informasi ini kita buat dialog ya. Pertanyaannya, anata wa kino benkyou shimashita ka? Jadi anata wa kamu, kino kemarin ya. Benkyou shimashita ka? Belajarkah? Apakah kamu kemarin belajar? Jadi yang shita diubah menjadi shimashita. Karena dalam dialog ya, bentuk halus yang digunakan. Lalu jawabannya hai, watashi wa kino benkyou shimashita ya. Watashi wa kino benkyou shimashita. Saya kemarin belajar. Jadi responnya hai, mengiyakan ya. Atau iye. Iye, watashi wa kino benkyou shimasen deshita. Tidak ya, watashi wa saya kino kemarin. Benkyou shimasen deshita. Jadi untuk negatif, diubah dulu ke bentuk negatif, baru dicantumkan deshita untuk menunjukkan lampau. Lalu yang contoh 1, misalkan di sini SP. Berarti yang kita ikuti contoh 1 tadi ya. Dan yang nomor 2 ini LP. Berarti yang kita ikuti contoh 2 ini. Jadi kalau kita ucapkan saja, yang pertama ini asate sampo suru. Asate 2 hari yang akan datang ya. Sampo suru jalan-jalan. Jadi pertanyaannya, anata wa asate sampo shimasu ka? Jawabannya hai. Watashi wa asate sampo shimasu ya. Atau iye watashi wa asate sampo shimasen. Kemudian yang kedua LP lampau. Ototoi soji shita. Ototoi 2 hari yang lalu soji shita. Jadi pertanyaannya, anata wa ototoi soji shimashita ka? Jawabannya hai. Watashi wa ototoi soji shimashita. Atau iye. Ya, iye watashi wa ototoi soji shimasen deshita. Jadi latihannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini masih latihan juga ya. Dan masih diberi tanda SP. Contohnya yang pertama, asa. Rokuji ni okiru. Jadi sekarang ada jam. Asa pagi hari, rokuji ni okiru. Okiru bangun, rokuji ni jam 6, pada jam 6. Jadi di sini rokuji ditanyakan. Jadi dalam dialog jamnya ditanyakan menggunakan kata tanya untuk jam, yaitu nanji. Lalu okiru diubah ke bentuk mas atau ke bentuk halus ya, menjadi okimas. Pertanyaan lengkapnya, anata wa asa nanji ni okimasu ka? Jadi anata wa kamu asa pagi hari, nanji ni jam berapa? Okimasu ka? Okimas bangun.
Jawabannya watashi wa asa rokujini okimas. Jadi sesuai dengan informasi ya. Jam 6. Jadi saya pagi hari bangun jam 6. Karena di sini ada roku, berarti ni-nya digunakan ya. Rokujini okimas. Lalu yang contoh kedua ini bentuk lampaunya. Contohnya ya, kesa rokujini okita. Kesa ini tadi pagi, rokujini jam 6, okita bangun dari okiru. Jadi di sini bentuk LP, lampau ya. Kita ingat perubahannya okiru, okita, okinai, okimas ya. Jadi ini juga sama, tanyakan jamnya dengan menggunakan kata tanya nanji. Lalu okita kata kerjanya ubah ke bentuk halus, yaitu menjadi okimashita. Pertanyaan lengkapnya, anata wa kesa nanji ni okimashita ka? Jadi kamu tadi pagi ya kesa nanji ni jam berapa? Okimashita ka? Bangun ya. Jawabannya watashi wa kesa rokuji ni okimashita. Jadi watashi wa saya kesa tadi pagi rokuji ni okimashita. Jadi saya tadi pagi bangun jam 6. Jadi itu latihannya. Di sini ada banyak. Misalkan kita ambil contoh nomor 1 ya. Kayobi shichiji ni dekakeru. Kayobi itu hari Selasa. Shichiji ni jam 7. Dekakeru keluar rumah. Jadi pertanyaannya, anata wa kayobi nanji ni dekakemasu ka? Jadi dekakeru menjadi dekakemas ya, bentuk sopannya atau bentuk halusnya. Anata wa kayobi nanji ni dekakemasu ka? Jawabannya watashi wa kayobi shichiji ni dekakemasu. Lalu untuk contoh bentuk lampaunya kita lihat nomor 8. Yube juji ni neta. Jadi yube tadi malam, juji ni jam 10, neta tidur. Jadi tadi malam tidur jam 10. Dibuat dialog, jadi jam 10-nya ditanyakan menjadi nanji, jam berapa. Lalu netanya diubah ke bentuk halus, menjadi nemashita. Ya. Ya, dialog lengkapnya, anata wa yube nanji ni nemashita ka? Jawabannya, watashi wa yube juji ni nemashita. Ya, jadi itu latihannya ya. Ini latihannya cukup banyak, ada 15 soal. Ya, jadi untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Gokuro sama deshita. Dewa mata.